Selanjutnya kami silakan paslon nomor urut 2 untuk mengambil satu pertanyaan di depan. Nanti mekanismenya sama. Silakan, Pak. Kesempatan menjawab 3 menit. Kemudian paslon 1 menanggapi 3 menit dan ditanggapi kembali oleh paslon 2 selama 2 menit. Terima kasih. Dalam melakukan pengelolaan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan beberapa usaha, di antaranya dengan mendirikan badan usaha yang dikenal dengan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Salah satu komponen pendapatan asli daerah adalah bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu pendapatan yang berasal dari pengelolaan BUMD. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apa strategi yang akan saudara lakukan untuk menghasilkan PAD yang signifikan dari pengelolaan BUMD yang ada di Kabupaten Natuna? Waktu Anda menjawab 3 menit, kami akan hitung pada saat Anda mengucapkan kata pertama dan mohon paslon 1 untuk mendengarkan. Disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan badan usaha milik daerah, ini memang secara umum sudah diketahui di Natuna ini sudah ada badan usaha milik daerah, Prusda, perusahaan milik daerah. Nah, nanti ke depan ini memang Prusda ini harus kita manajemennya kita perbaharui. Dan memang begitu manajemennya perbaharui, nanti ada beberapa peluang pekerjaan yang memang nanti bisa kita arahkan ke sana, maka kita akan arahkan. Sebagai contoh misalkan, ini contoh pasar. Nah, pasar itu nanti dari perusahaan daerah yang harus mengelola itu, dan itu di mana-mana juga bisa, termasuk di Jakarta juga. Itu semuanya kan perusahaan daerah yang menangani di Tanah Abang. Di sini juga bisa kita buat begitu. Kemudian nanti peluang air yang di Selat Lampa itu nanti kita akan coba kerjasama dengan pihak luar, atau nanti kita coba nanti biar perusahaan daerah yang mengelolanya, sehingga nanti dia akan menyumbangkan pendapatan asli daerah. Dengan catatan itu Prusda harus kita urus dulu dengan benar. Siapa direkturnya, kemudian manajemennya seperti apa. Jadi tidak asal-asalan. Kalau tidak nanti ya selama-lamanya begitu nanti Prusdanya begitu. Nah, dan tidak ada salahnya mungkin barangkali nanti ke depan Prusda ini bisa saja nanti kita rubah, kita tutup, atau kita ganti baru, nanti kita sesuaikan. Kalaupun mau pakai itu tidak ada masalah. Yang penting ada beberapa peluang yang ada di Kabupaten Natuna ini harus Prusda punya peran di situ. Sehingga dia sebagai pihak perpanjangan tangan dari pemerintah daerah bisa untuk mendapat penghasilan yang memang bisa saja masalah perikanan. Nanti kita coba kerjasamakan dengan pihak perikanan atau kementerian. Mungkin selanjutnya silakan. Baik. Nanti kalau kami menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, Prusda ini akan kita pecah pada beberapa bagian. Khusus misalnya perda pariwisata, ada perda perikanan, ada perda pertanian, ada perda perdagangan. Untuk apa? Karena supaya masing-masing bidang perda ini jadi bersaing. Dan kita tidak perlu memberi modal yang besar kepada Prusda, tinggal kita sebagai kepala daerah mencarikan partner usaha mereka, sehingga perusahaan perikanan besar bekerjasama dengan perusahaan daerah perikanan, kerjasama untuk mengelola sesuatu, dan modalnya dari pihak ketiga itu. Prusda hanya mengurus perizinan dan dia mendapatkan saham dari jasa itu. Sehingga kita tidak keluar modal yang besar, tapi kita mendapatkan pendapatan untuk masuk di dalam kas daerah. Tidak seperti hari ini kita keluar modal tapi tidak ada penghasilan yang cukup memadai untuk mengembalikan modal saja sulit. Itu mungkin strategi yang akan kami juga segera lakukan. Waktu Anda habis, kita berikan aplaus yang meriah untuk paslon nomor urut 2. Kami silakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda juga 3 menit atau 180 detik. Kami akan hitung pada saat Anda mengucapkan kata pertama. Disilakan. Baik, terima kasih. Menanggapi apa yang disampaikan oleh paslon nomor 1 tadi, berkaitan bagaimana
kita untuk meningkatkan PAD dengan potensi yang ada melalui BUMD. Saya berbicara BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Kalau kami terpilih nantinya jadi Bupati Natuna dan Wakil Bupati Natuna, kita akan membuat suatu usaha, sebuah yang usahanya fokus kepada potensi sumber daya alam Natuna. Kita tahu persis sumber ikan Natuna ini luar biasa. Kita akan membuat program sebuah lengkong mini. Lengkong mini ini akan menyerap beberapa tenaga kerja, bisa sampai 15 orang. Namun hasil daripada penangkapan ikan dari lengkong mini ini akan diolah oleh badan usaha milik daerah. Setelah diolah tentulah nanti akan mendapat sumber pendapatan asli daerah. Hari ini kita belum mengetahui seberapa banyak potensi ikan di laut ini yang diambil oleh pihak-pihak lain dan juga nelayan-nelayan yang di luar pantauan kita. Maka ke depan saya belum bicara perusahaan daerah, tapi fokus pada badan usaha milik daerah khusus untuk nelayan. Nanti setiap nelayan yang punya lengkong, kelompok-kelompok lengkong mini ini hasilnya tetap ditampung oleh badan usaha milik daerah. Terkoordinir dan bisa menghasilkan hasil menjadi pendapatan asli daerah itu. Sehingga masyarakat dan nelayan-nelayan kita ini juga terfokus dan punya kekuatan apabila dalam hal untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan pusat. Dan kami kalau terpilih nanti akan kami fokuskan juga coba menggali potensi ikan kita Natuna ini. Mendapatkan suatu PAD pendapatan asli daerah yang dikelola oleh badan usaha milik daerah. Karena hari ini mungkin kita belum pernah melakukan itu, kita semata-mata hanya mengandalkan dengan sarana persana yang secara alami saja. Belum pernah kita buat suatu terobosan-terobosan baru untuk mendapatkan perolehan ikan yang maksimal. Dengan hasil yang maksimal, otomatis hasil pendapatan para nelayan itu sendiri juga tetap ada peningkatan dan juga daerah itu sendiri menjadi pendapatan asli daerah. Jadi kami pada prinsipnya tetap mengedepankan bagaimana menyerap tenaga kerja tenaga nelayan ini untuk menggali potensi ikan kita dan akan diserahkan kepada badan usaha milik daerah sehingga menjadi pendapatan asli daerah itu sendiri. Saya kira penjelasan ini mudah-mudahan menjadi acuan kami nanti untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu Waktu sendiri. Anda habis, terima kasih. Kami silakan untuk menanggapi kembali. Waktu Anda hanya 2 menit. Kami akan hitung pada saat Anda mengucapkan kata pertama. Disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami lebih cenderung kepada masalah manajemennya. Jadi manajemen di Perusda itu atau perusahaan yang mau kita bangun, ini dulu harus kita duduk. Orangnya, direkturnya siapa, kemudian manajemennya apa, kemudian bendaharanya siapa, apa semuanya. Karena dengan begitu nanti sudah bagus, rumahnya sudah bagus, maka nanti untuk menjalankan usaha apapun akan bisa. Tapi kalau ini belum kita clearkan, sampai kapanpun ini tidak akan selesai dan tidak akan menjadi persoalan. Dan memang ketika itu sudah bagus, kami lebih cenderung untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi pemerintah tidak dibebankan di situ. Itu ada peluang-peluang yang memang nanti akan bisa kita lakukan untuk kita manfaatkan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, kita akan dorong itu. Kita akan dorong itu dan kita akan bisa fasilitasi itu. Dan sebagaimana tadi sudah sampaikan bahwa rencana kita ke depan, itu Natuna akan kita dorong untuk menjadi pos ekspor terbatas. Nah, di situ nanti peluang Perusda juga ada. Baik itu masalah ikan, baik itu masalah karet, baik itu masalah kelapa. Kenapa? Karena memang di Serasan itu sudah dibangun pos lintas batas antar negara. Nah, tinggal kita memanfaatkan ruang ini, sehingga nanti ke depan penjualan ikan kita ke Malaysia Timur, bisa juga ke Brunei, tidak ada persoalan lagi. Nah, jadi makanya manajemen dulu baru kita lakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dan itu tidak memberatkan keuangan. Silakan, Bang Tapa. Ya, tetap aja kerjasama dengan pihak ketiga itu penting, karena memang kita harus menyadari juga bahwa sumber daya manusia kita untuk mengelola sendiri itu juga kurang memadai. Kita harus belajar dengan swasta lain untuk mengelola supaya manajemennya juga bagus dan penghasilannya bagus. Itu adalah
hal yang akan kami lakukan supaya kita tidak keluar modal banyak, modalnya dari pihak ketiga itu. Baik, kita berikan semangat lagi untuk kedua pasangan calon nomor urut 1 dan juga nomor urut 2 yang telah menyelesaikan segmen keempat malam hari ini, dan usai pariwara berikut ini kami segera kembali di segmen kelima di mana masing-masing pasangan calon akan saling bertanya dan saling menanggapi. Kami segera kembali, tetap di sini di debat publik putaran kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna tahun 2020.